Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 49 Maluku Tengah, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf. Alhamdulillah di siang hari ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana telah memberi kita kesempatan, kesehatan, serta kekuatan, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini guna mengikuti kegiatan pemaparan, diseminasi, penyebaran, penerapan, membangun budaya positif. Adapun susunan acaranya, yakni pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, sambutan oleh Ibu Kepala SMP Negeri 49 Maluku Tengah. Yang ketiga, kegiatan inti oleh calon guru penggerak angkatan 11. Yang keempat, penutup. Yang kelima, doa. Untuk tidak membuang waktu, kita melangkah ke acara yang berikutnya, yakni sambutan oleh Ibu Kepala SMP Negeri 49 Maluku Tengah. Kepada Ibu, disilahkan. Terima kasih Ibu pembawa acara. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang Bapak Ibu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahannya maka kita dapat berkumpul di tempat ini guna kita mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Ibu CGP Angkatan 11, yaitu dengan kegiatannya berupa pemaparan, diseminasi, menyebarkan penerapan pembangunan budaya positif dengan tema penyebaran penerapan membangun budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah katong sama-sama mendukung kegiatan yang dilaksanakan atau yang dilakukan oleh Ibu CGP. Mari kita sama-sama menyaksikan dan melihat apa yang beliau berikan merupakan suatu motivasi dan informasi kepada katong semua tentang budaya positif, penyebaran, penerapan, membangun budaya positif Bapak Ibu. Kita kira betul ucapan terima kasih yang mana Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini Bapak Ibu. Itu saja yang bisa kita dapat sampaikan, kurang dan lebih betul ucapan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang. Ya, itulah tadi arahan singkat yang disampaikan oleh Ibu Kepala SMP Negeri 49 Maluku Tengah terkait dengan kegiatan budaya positif, menyebarkan penerapan membangun budaya positif. Untuk tidak membuang waktu, kita melangkah ke acara yang berikutnya atau kegiatan yang berikutnya, yakni kegiatan yang disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 11. Kepada Ibu CGP, disilahkan. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Ya, mohon maaf, saya izin dari sini untuk lanjut mengambil alih yang tadi dari Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 49 Maluku Tengah, Ibu Dewi Sartika Takiapilu SPD, yang kami hormati para Bapak Ibu Dewan Guru beserta pegawai tata usaha yang hadir di tempat ini guna mengikuti rangkaian kegiatan pada hari ini. Pertama-tama mari kita semua panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya maka kita semua dapat berkumpul di tempat ini guna mengikuti kegiatan yang hari ini kita lakukan, di mana
dari sini saya sangat mohon izin kepada Bapak Ibu yang sementara hadir di kelas ini atau di ruangan ini, karena di sini saya sementara untuk berdiri di tempat ini atau di depan sini ya. Jadi terlebih dahulu saya mohon maaf kepada guru-guru saya atau guru-guru yang senior atau Bapak Ibu yang ada di sini yang lebih senior dari saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Karena di sini saya memohon kiranya saya bisa berdiri di sini guna mengikuti kegiatan ini, dan dari sini bukan saya menggurui Bapak Ibu guru yang ada di tempat ini atau di ruangan ini. Di sini saya cuman berdiri dalam hal saya cuman mengerjakan atau melakukan kegiatan saya, karena memang ini adalah salah satu syarat atau salah satu kegiatan yang harus saya penuhi pada kegiatan pendidikan guru penggerak. Jadi dari sini sekali lagi saya mohon izin dan meminta maaf sebesar-besarnya bagi Bapak Guru atau senior-senior saya dan teman-teman saya yang sementara hadir di sini. Alhamdulillah Bapak Ibu atas doanya dan dukungannya dari semua pihak yang ada pada SMP Negeri 49 Maluku Tengah. Pada hari ini saya sudah selesai di modul 1 dalam kegiatan CGP Angkatan 11, di mana modul ini terdiri dari 4 sub, yaitu pertama, penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara, yang kedua, nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga, visi guru penggerak, dan yang keempat, yaitu budaya positif. Pada kesempatan ini, di akhir modul 1, saya sebagai CGP Angkatan 11 Kabupaten Maluku Tengah diminta untuk mendesimasikan terkait penyebaran penerapan budaya positif sesuai dengan modul 1.4, yaitu budaya positif. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya, bahwa kesempatan kali ini saya akan berdiskusi atau saling berkolaborasi, di mana saya akan menyampaikan beberapa konsep utama modul budaya positif. Untuk tidak panjang lebar lagi, di sini saya lanjut saja, di mana untuk kegiatan ini alhamdulillah ya Bapak Ibu atas doa dan dukungannya. Jadi terima kasih untuk Bapak Ibu yang sementara hadir di ruangan ini. Di sini saya tak lupa mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena Bapak dan Ibu guru sudah dalam hal ini sudah mendukung saya guna terselesainya atau jalannya kegiatan pada hari ini untuk kegiatan saya yang di situ adalah temanya itu untuk budaya positif. Ya, jadi di sini kalau berbicara tentang budaya positif, saya rasa Bapak Ibu sudah paham dan bahkan lebih paham lagi dari saya. Dari sini saya kenalkan, ini adalah Bapak Guru hebat yang ada di SMP 49 Maluku Tengah. Jadi mohon maaf untuk Bapak Ibu guru yang tidak ada fotonya di sini, saya mohon maaf. Intinya ini adalah satu profil atau satu gambar yang memang menunjukkan bahwa ini adalah guru-guru hebat yang ada di SMP 49 Maluku Tengah, di mana di sini kita dalam hal ini sudah bekerja sama, kemudian di situ kita sudah berkolaborasi, saling mendukung dan mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta ini. Kemudian di sini saya langsung saja untuk konsep utama budaya positif, di mana di sini saya akan paparkan ada beberapa hal yang masuk dalam model budaya positif ini. Yang pertama di situ ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, yang berikut ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk yang pertama, di situ ada pembelajaran dengan menggunakan paradigma baru.
Jadi pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensial sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan mengembangkan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau berbicara tentang profil pelajar Pancasila, saya rasa Bapak Ibu semuanya sudah paham. Karena untuk profil Pancasila itu di situ yang pertama ada 6 ya. Ada yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga ada bergotong royong, keempat ada mandiri, yang kelima bernalar kritis dan kreatif. Jadi dari sini saya rasa Bapak Ibu sudah paham tentang profil pelajar Pancasila karena memang kita sudah makan garam seperti itu dengan ini. Yang berikut ada disiplin positif. Jadi disiplin positif di sini, di situ kita masuk dengan dalam budaya kita, makna kata disiplin ini dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi kalau bicara tentang ini, so pasti Bapak Ibu yang ada di sini sudah paham. Intinya di sini kita menginginkan nilai-nilai kebijakan itu muncul dari dalam diri siswa, bukan karena ada pengaruh atau dorongan dari luar. Dalam hal ini kalau intinya yang diharapkan itu memotivasi dalam intrinsik, ya, di mana positif disiplin itu dia muncul dari diri sendiri, bukan karena ada dorongan dari orang lain. Contohnya ya di sini saya kasih kalau ada siswa yang ingin buat perubahan, intinya dia sendiri yang berusaha, bukan karena ada dorongan guru marah, guru begini, lalu dia menjalankan itu disiplin. Jadi untuk motivasinya itu kalau bisa dari motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kemudian, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan ancaman maupun hukuman. Jadi yang tadi saya sudah uraikan di situ bahwa ada kebijakan universal di mana memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi dari sini pasti kita sudah paham ya tentang disiplin ini. Yang berikut, kebutuhan dasar manusia. Untuk kebutuhan dasar manusia di situ ada yang pertama, bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Yang berikut ada penguasaan, ada kebebasan dan ada kesenangan. Jadi saya langsung saja. Yang keempat, ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia di sini ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini kita bisa lihat ada 3 bagian. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contohnya di situ, murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi yang tadi saya sudah uraikan tadi, bahwa motivasi itu setidaknya harus intrinsik, bukan ekstrinsik. Karena di sini kalau dia masuk di ekstrinsik, itu seakan-akan di situ dia cuma menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Entah hukuman itu dari orang luar ya, intinya guru dan sebagainya seperti itu. Yang berikut, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik.
Jadi di sini siswa itu dia melakukan sesuatu itu karena ada dorongan, intinya ada imbalan di situ atau penghargaan. Jadi di sini dia bukan dari dirinya ya, bukan dari dirinya karena dia belajar, dia mau dapat peringkat dan sebagainya itu karena memang dia ada seperti kita sebagai guru kan ada iming-iming atau orang tua dan sebagainya ada iming-iming di rumah. Kalau seandainya anaknya kamu itu dapat peringkat 1, maka ibu akan membelikan kamu bla 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 seperti itu. Jadi di situ itu dia ekstrinsik, motivasi ekstrinsik. Kenapa? Karena ada dorongan dari luar, bukan dari dirinya untuk membuat disiplin tadi. Karena itu yang tadi ada mendapat imbalan, dia ingin mendapat hadiah, makanya dia belajar untuk mendapat juara 1 sehingga dia mendapat hadiah. Seperti itu. Jadi itu motivasi ekstrinsik. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi dari 3 hal ini yang merupakan yang memang kebajikan, di sini dia menghargai nilai-nilai kebajikan. Artinya motivasi intrinsik di situ dia sendiri dia muncul ya, dengan sendirinya itu disiplin itu dia muncul dari dirinya tanpa ada dorongan dari orang lain. Jadi yang diharapkan itu untuk disiplin itu yang diharapkan tuh ini motivasi intrinsik di mana dia menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri seperti itu. Jadi di sini katong semua kan pengen katong punya anak-anak atau siswa itu dia disiplinkan. Ya bagaimana kita menanamkan biar dia tidak ada dorongan dari orang lain atau dari imbalan dan sebagainya seperti itu. Jadi yang diharapkan dari sini tuh kita menginginkan motivasi yang intrinsik dalam hal ini dari diri siswa itu sendiri. Intinya dia menghargai nilai-nilai kebajikan. Sebelum dia bertindak dia sudah paham bahwa oh iya ini salah. Beta harus begini, saya harus begini dan intinya sesuai dengan yang memang terlihat dalam diri saya sendiri sebagai seorang anak, seorang murid dan sebagainya seperti itu ya. Jadi motivasi di situ ada 3 motivasi itu. Yang jelas ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Jadi yang dari 2 contoh ini di sini kita bisa lihat ada satu di situ yaitu motivasi intrinsik di mana dia menghargai nilai-nilai kebajikan dari dirinya sendiri. Jadi tidak ada dorongan atau paksaan dari orang lain sebagainya sebagai itu ya. Yang berikut konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi di sini kita bisa lihat disiplin dengan identitas gagal itu. Yang pertama di situ ada hukuman. Hukuman dia punya poin di situ ada menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah hati. Sedangkan untuk penghargaan tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak, menghargai dirinya. Jadi dari untuk dia punya konsep disiplin untuk identitas gagal, dalam hal ini nih kita gagal dalam membuat anak itu tuh menjadi disiplin seperti itu ya. Jadi yang pertama hukum, dia menyakitkan ya. Jadi kalau anak bikin salah lalu kita marah dia, kita kasih hukum dia, itu kan menyakitkan buat dia. Jadi saya bicara di sini Bapak Ibu juga sudah bisa merasakan bagaimana kita sebagai guru, intinya kalau bisa untuk hukuman ini ya setidaknya nanti bagaimana kita ada solusinya supaya tidak ada lagi hukuman yang seperti kita lakukan sebelumnya seperti itu ya. Kemudian tidak nyaman. Jadi dari identitas gagal ini tidak nyaman. Seandainya kalau dia dapat hukuman, pasti dia merasa tugas yang dia kerjakan itu contohnya pada saat dia mengerjakan lalu salah dan sebagainya diberi hukuman, ya so pasti dia tidak akan nyaman. Dalam hal ini dia takut bagaimana kalau dia bikin tugas lalu tugasnya salah dan sebagainya, pasti dia juga merasakan hal itu.
Kemudian yang berikut murid takut. Jadi murid takut ini kalau bicara murid takut karena memang ada guru-guru yang sifatnya itu keras. Jadi kan pasti ada murid-muridnya itu yang takut dia masuk di kelas itu karena dia takut guru saja makanya dia masuk. Padahal dalam disiplin itu dia tidak terpenuhi seperti itu ya. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Jadi karena ada hukuman, segala sesuatu yang dia buat dia rasa itu salah, dia menyembunyikan. Dia tidak akan jujur kalau seandainya ada hukuman. Seperti itu ya. Yang berikut, murid menjadi rendah hati. Nah, karena kita kasih contoh, ada siswa yang dia punya tugasnya benar semua ataukah dapat 100. Lalu ada siswa yang tugasnya itu dapat 50. Yang 50 kan kita kasih hukuman ke dia. Pasti dari situ ada dia merasa rendah hati. Seakan-akan dia itu bodoh dan sebagainya. Seperti itu ya. Jadi inti dia punya ini dari konsep hukuman. Kemudian untuk penghargaan. Jadi untuk penghargaan itu tidak efektif. Jadi tidak efektif itu kita sebagai guru kita mengharapkan anak itu dia betul-betul sesuai dengan yang diharapkan. Tetapi karena dia itu dilihat dari ada dorongan luar dan sebagainya, intinya tidak ada kesadaran nilai kebijakan dari dia sendiri, makanya dia tidak efektif. Seakan-akan dia melakukan hal itu tuh dengan secara terpaksa seperti itu. Yang berikut, merusak hubungan sifat atau sifat iri. Jadi merusak hubungan di sini dalam hal karena memang ada siswa yang ingin ranking, lalu dia belajar, terus ada siswa yang memang dia punya di sini kita bisa lihat dia punya daya pikirnya itu kurang maksimal dan sebagainya, makanya dia tidak mendapat ranking dan sebagainya. Di situ pasti ada sifat iri dari anak-anak yang lain terhadap anak yang mendapat peringkat 1 seperti itu. Jadi di situ dia itu merusak hubungan juga. Jadi di situ ada rasa iri antara teman-temannya sesama dan seperti itu. Kemudian mematikan kreativitas. Jadi di situ mematikan kreativitas. Dalam hal ini kita dengan sendirinya dia punya kreatif di hal lain karena memang dia ingin mendapatkan penghargaan dan sebagainya. Ada anak yang tidak punya kreatif dan seperti yang ada anak yang memiliki kreatif. Itu di situ dengan secara langsung kita sudah mematikan kreatif anak. Karena memang untuk anak ini kita tidak tahu dia punya cara belajarnya, ya. Karena memang ada anak yang dia paham dengan praktek, ya, dia paham dengan cara untuk teori dan sebagainya. Dalam hal ini di situ kita sebagai guru intinya untuk penghargaan itu kalau bisa bukan ditiadakan tapi setidaknya bisa melihat bagaimana itu cara kita karena memang di situ bisa mematikan kreativitas. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Jadi sistem ranking ada wali kelas atau ada orang tua juga wali kelas yang ini pingin anaknya itu juara 1, dia berlomba-lomba bilang katakan kepada siswanya atau anak walinya untuk bagaimana dia berusaha untuk mendapat ranking. Jadi dari situ tuh pokoknya itu kan dorongan dari luar. Jadi dia belajar saja belajar tanpa dia tidak pokoknya tidak ini. Dalam hal ini dia tidak di situ ada siswa yang memang otaknya juga tidak bisa untuk memaksakan untuk mendapat ranking dan sebagainya. Jadi karena wali kelas bilang harus begini-begini. Anak yang memang otaknya bisa, dia mampu. Tetapi ada juga anak yang tidak mampu itu dia dalam hal ini menghukum dengan sistem ranking seperti itu. Jadi kan untuk mendapatkan ini dia harus dapat ranking. Jadi dalam hal ini saya bicara pasti Bapak Ibu kan sudah paham ya. Oke, yang berikut merampas hak menghargai dirinya. Jadi penghargaan juga merampas hak untuk menghargai dirinya. Jadi di sini kita kembali lagi dalam hal ini yang seperti tadi saya sudah uraikan seperti yang tadi awal itu untuk ranking dan sebagainya karena memang dia saling mempengaruhi saja. Yang jelas untuk konsep yang disiplin identitas gagal ini adalah hukum dan penghargaan yang mana nantinya harus kita perhatikan lagi atau kita lihat lagi kembali seperti itu.
Yang berikut, konsep disiplin dengan identitas sukses. Di sini ada dua cara ya. Yang pertama itu konsekuensi dan yang kedua ada restitusi. Untuk konsekuensi di situ ada penguatan jangka pendek, ada perlu monitoring berkelanjutan, ada stimulus respon, kemudian ada murid menghormati peraturan, ada kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang berikut ada murid menghormati dirinya dan orang lain. Berikut teori kontrol atau dirinya memegang kontrol. Yang berikut murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Jadi ini adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Di mana dengan konsep ini saya rasa pasti disiplin yang kita inginkan itu akan sukses seperti itu, di mana kita melakukan melihat konsekuensi dan restitusi. Yang berikut di situ ada konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi, di situ restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen pada tahun 2004. Kemudian ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang ketiga, memperbaiki hubungan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, fokus pada karakter dan bukan tindakan. Yang keenam, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi di situ ini dia punya konsep disiplin pendekatan restitusi ya. Jadi dari situ sudah menguraikan bahwa restitusi itu seperti yang terlihat. Yang berikut, perbedaan. Jadi ini di sini perbedaan untuk contoh kasus. Siswa yang tidak mengerjakan PR. Untuk hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Kemudian, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kemudian di situ untuk dia punya kasus yang kita lalui dengan menggunakan restitusi, di situ guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi ini adalah contoh kasus di mana dilakukan dengan cara menghukum, kemudian ada konsekuensi dan di situ ada restitusi. Ya, jadi dari 3 ini kita bisa lihat saja manakah yang lebih baik untuk kita melaksanakan hal itu. Apakah dengan cara menghukum itu solusinya, ataukah dengan cara memberikan konsekuensi dan memberikan restitusi. Jadi ini kasus-kasus yang terlihat, yang memang nanti kita lihat di sini. Jadi di sini dengan cara menghukum. Yang berikut. Yang berikut, bagian kelima, sekarang kita sudah lihat ada 5 posisi kontrol restitusi. Jadi di sini yang tadi ada untuk antara hukum, konsekuensi dan restitusi. Sekarang saya masuk dengan dia punya 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama posisi penghukum. Yang kedua posisi membuat rasa bersalah. Yang ketiga posisi teman dan posisi pemantau. Yang terakhir adalah posisi manajer. Jadi di sini ini adalah 5 posisi kontrol restitusi kita sebagai guru, ya. Yang berikut, posisi penghukum. Di situ menghardik, menunjuk, membentak, hukum verbal atau fisik.
Dampak posisi penghukum, murid menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Yang berikut, pembuat rasa bersalah. Jadi posisi kontrol yang kedua, pembuat rasa bersalah. Suara cenderung melemah, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Seakan-akan kita guru ini menderita, ya. Jadi di sini kita membuat rasa bersalah. Dampak posisi merasa bersalah itu membuat murid merasa bersalah, identitas gagal, kemudian rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Jadi ini kalau ya, kita sebagai pembuat rasa bersalah, jadi seakan-akan kita membuat siswa itu, iya, seperti itu. Oke. Yang berikut, posisi teman. Suara guru akan rendah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Kemudian dampak posisi teman di situ, murid akan bergantung kepada satu orang atau faktor ketergantungan. 2, murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Yang berikut, posisi pemantau atau monitoring. Seorang pemantau berusaha datar, tidak emosional, tidak bersandau gurau, ataupun menggunakan suara tinggi. Terciptanya identitas diri positif atau berhasil. Pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Dampak posisi pemantau atau monitoring, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Tidak sepenuhnya mandiri. Jadi ini adalah apabila kalau kita sebagai pemantau, ya. Yang berikut, posisi manajer. Suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif atau berhasil, guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Dampak posisi manajer, murid mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Iya. Guru posisi manajer, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Tujuan seorang guru yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Keenam, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jadi di sini dia punya keyakinan kelas ini. Di sini kita bisa lihat mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm. Kenapa kita harus menggunakan helm contohnya? Supaya apa? Iya. Jadi keyakinan di situ itu tentang keselamatan, ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Menjaga kesehatan dan kebersihan. Intinya seperti itu, ya. Jadi itu keyakinan yang memang muncul dari yang terlihat di sini. Dari sini kita bisa memahami dia seperti itu. Iya. Di sini kegiatan keyakinan kelas 9. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas
Di mana yang pertama di situ berdiskusi tentang peraturan, kemudian di situ merumuskan peraturan menjadi keyakinan, kemudian mengangkat keyakinan kelas. Jadi ini tempe sebenarnya, tapi karena memang pada saat itu langsung saya mengangkat saja biar cepat dan sebagainya. Karena memang dalam hal ini saya belum berbicara langsung dengan wali kelas seperti itu. Mohon maaf. Yang berikut, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam bentuk positif. Yang berikut sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang berikut semua warga kelas sekolah dilibatkan. Jadi bagaimana pembentukan keyakinan kelas nanti sudah terlihat di sini, intinya nanti baru kita jalankan masing-masing. Iya, tanpa hukuman dan konsekuensi. Yang berikut 7 segitiga restitusi. Di sini ini adalah segitiga restitusi di mana ada 3 hal yang di situ. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, stabilkan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga itu menyanyikan keyakinan. Jadi ini adalah contoh. Iya. Sini ini adalah video di mana saya melakukan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di kelas. Kan Cindy? Hah? Casting ada? Iya. Akan punya sih. Ya, jadi untuk videonya ini saya langsung saja di sini. Yang pertama di situ saya menstabilkan identitas, di mana saya bertanya kepada siswa yang tadinya ada buat sedikit masalah, kemudian saya melakukan tindakan, menanyakan tindakan yang salah yang memang dia sudah lakukan. Nah, yang berikut meyakinkan keyakinan yang sudah dibuat bersama guru mata pelajaran atau wali kelas. Langsung Joy. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian atau profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang guru, among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Kembangnya. Iya. Jadi dari sini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, di mana sudah mendukung saya dalam melakukan tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 11. Intinya sekali lagi dari sini saya ucapkan terima kasih. Kalau memang ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali penjelasan singkat, penjelasan yang begitu panjang yang disampaikan oleh Ibu calon guru penggerak Angkatan 11. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau terkait dengan diseminasi penerapan membangun budaya positif oleh anak bisa menjadi nilai pahala dan ilmu yang bermanfaat bagi anak dan bagi kita semua sebagai guru atau peserta didik dan guru di sekolah ini. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan selamat siang. Bapak Eli, doa. Melangkah ke acara yang penutup terakhir yakni doa. Ya, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai.